Kemunculan rokok membawa perubahan besar terhadap kehidupan sosial ekonomi penduduk masa Hindia Belanda di Nusantara. Awalnya, rokok hanya dinikmati oleh orang-orang Eropa, tetapi lambat laun penduduk Bumiputra mulai menirunya dan meninggalkan kebiasaan menyirih. Lisan Rifai Sodik Fantoni pada tanggal 25 Februari tahun 2023 dalam situs wawasansejarah.com berjudul Rokok dan Gaya Hidup Baru Penduduk Hindia Belanda memberikan pengetahuan kepada kita tentang kehadiran rokok dan tembakau di Nusantara. Kemunculan tembakau di Nusantara. Bahan utama pembuatan rokok yakni tembakau bukanlah tanaman asli Indonesia. Sulit dipastikan kapan tembakau mulai masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi beberapa ahli memiliki pendapat sendiri soal kemunculannya. Mantan Residen Yogyakarta, John Crawford, berpendapat orang-orang Portugislah yang membawa tembakau ke Asia. Sementara itu, beberapa ilmuwan berpendapat orang-orang Spanyol lah yang memperkenalkan tembakau. Mereka membawa tembakau dari Meksiko ke Filipina pada tahun 1575. Tatkala ekspedisi Belanda pertama menginjakkan kaki di Banten pada tahun 1556, mereka tidak mendapati tembakau di wilayah itu. Komoditas ini baru mulai dikenal di wilayah Banten satu dekade berikutnya. Babat Kartasura menyebutkan bahwa waktu itu lebih spesifik kemunculan tembakau di Jawa Tengah, yakni pada Saka 1523 atau bulan Maret 1601 hingga Februari 1602. Kehadiran tembakau di Jawa Tengah bertepatan dengan tahun meninggalnya Panembahan Senopati. Menurut Anthony Reed, peristiwa yang dicatat dalam babat itu mengacu pada praktek yang dilakukan di Istana Mataram. Kemungkinan besar tembakau diperkenalkan oleh orang-orang Eropa yang mengkonsumsinya menggunakan pipa bambu yang panjang. Kegiatan ini lantas ditiru oleh kalangan keraton. Di antara 30 perempuan pengiring Amangkurat pertama pada tahun 1646 hingga 1677, selain membawa sirih pinang, beberapa ada yang membawa pipa dan tembakau, sedangkan yang lain membawa api untuk menyalakannya. Kala itu, tembakau hanya berfungsi sebagai pelengkap sirih pinang dalam jamuan kerajaan yang dihadiri orang Eropa. Para tamu biasanya diberikan pilihan untuk menyirih atau merokok setelah makan. Seperti halnya di Filipina dan sebagian besar wilayah lain di Asia Tenggara, budidaya tembakau menyebar dengan cepat di Jawa. Tembakau Jawa dianggap istimewa sehingga diekspor ke bagian lain di Nusantara. Pada akhir abad ke-19, budidaya tembakau telah menyebar di hampir semua tempat, baik dataran rendah ataupun di daerah tinggi. Pada tahun 1658, sebuah bentuk rokok yang dibuat penduduk Asia muncul. Orang-orang menyebutnya bungkus dan terdiri dari parutan tembakau Jawa yang dibungkus dengan daun jagung atau daun pisang kering. Kemasan baru ini dianggap lebih murah dan mudah, sehingga dalam waktu singkat menjadi populer di kalangan penduduk biasa. Meskipun demikian, merokok dengan pipa masih dianggap lebih prestise bagi kalangan elit
di Batavia dan bangsawan Jawa. Di Sumatera dan Malaya, orang-orang membungkus tembakau dengan daun palem nipah dan menyebutnya sebagai roko atau rokok. Nama itu diadopsi dari kata roken yang sering digunakan oleh pedagang Belanda, sementara di Jawa, rokok jenis ini disebut sebagai kelobot. Pada paruh kedua abad ke-18, penduduk lokal menemukan cara untuk membuat sirih pinang menjadi lebih nikmat. Dengan menambahkan tembakau dan gambir, efek yang dihasilkan sirih pinang menjadi lebih terasa. Hal ini mendorong penduduk lokal untuk tetap menyirih daripada merokok. Merokok menjadi gaya hidup baru. Walaupun menyirih menggunakan gumpalan tembakau begitu populer pada abad ke-18, orang Eropa tidak pernah mengikuti tren ini. Para pria Eropa telah meninggalkan kebiasaan menyirih sejak paruh kedua abad ke-18 karena menganggap kebiasaan itu menjijikkan. Sebagai gantinya, mereka beralih ke cerutu Manila. Sekitar 230 juta cerutu Manila diimpor ke Jawa pada periode 1856 hingga 1864. Biaya impor tersebut menembus 8 juta gulden dan diperuntukkan untuk golongan elit Eropa, Tionghoa, dan bangsawan Jawa. Selain cerutu, sigaret impor yang dibungkus kertas juga dikonsumsi oleh golongan elit mengikuti tren di Perancis dan Italia. Setelah golongan elit terbiasa merokok cerutu atau sigaret impor, penduduk biasa pun mulai tertarik untuk meniru kebiasaan ini. Pada abad ke-19, penduduk yang ingin meniru gaya hidup modern ini harus membeli cerutu dan sigaret impor karena bungkus dianggap terkebelakang layaknya sirih pinang. Tatkala peminat rokok filter semakin banyak, British American Tobacco atau BAT memutuskan mendirikan pabrik di Cirebon pada tahun 1924. Rokok kretek. Bertambahnya peminat komoditas ini dimanfaatkan pula oleh para produsen rokok tradisional untuk melakukan comeback melalui rokok kretek yang berasal dari campuran tembakau dan cengkeh. Seorang penduduk Kudus, Jawa Tengah yang bernama Haji Jamhari menjadi orang pertama yang mempopulerkan rokok jenis ini di antara teman-temannya pada tahun 1870. Awalnya ia sering mengoleskan cengkeh ke dadanya untuk meringankan penyakit asma yang dideritanya. Lewat kebiasaan itu, ia kemudian memiliki ide untuk menghirup campuran tembakau dan cengkeh. Uji coba itu dianggapnya berhasil karena dapat membuat napasnya lega. Tak lama berselang, ia mulai memasarkan produk baru tersebut sebagai obat asma. Ia mulai menjual rokok lintingan yang berisi campuran tembakau dan cengkeh itu melalui apotik. Namun, ia tidak memiliki kesempatan untuk mengkomersilkan rokok ini lebih lanjut lantaran meninggal pada tahun 1880. Setelah kematiannya, beberapa penduduk Kudus lainnya mulai memproduksi rokok kretek mereka sendiri. Berbeda dengan masa sekarang, rokok kretek saat itu tidak dibungkus dengan kertas, melainkan dengan kulit jagung.
Kala itu tidak ada nama merek atau kemasan yang diasosiasikan dengan merek khusus. Orang-orang melinting kretek di rumah untuk dikonsumsi sendiri, namun mereka tidak secara eksklusif merokok hanya untuk tujuan medis, tetapi mulai menggunakannya sebagai obat penenang dan narkotika baru. Tidak lama berselang, rokok kretek mulai populer di luar Kudus. Rasanya yang enak dan harga yang lebih murah dibandingkan sigaret impor menjadi alasan mengapa kretek dapat diterima oleh masyarakat luas. Kala itu proses produksi rokok kretek masih dilakukan di rumah-rumah penduduk secara manual. Pabrik hanya menjadi tempat pengumpulan, pengemasan, dan pendistribusian produk. Pada awalnya, orang Jawa mendominasi industri kretek. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk Kudus dan sekitarnya. Namun kemudian pengusaha Tionghoa turut terjun ke bisnis ini. Persaingan kedua kubu semakin meningkat memasuki abad ke-20. Hingga mencapai puncaknya pada tahun 1918 saat kericuhan terjadi yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan tempat produksi. Akibat dari peristiwa ini, beberapa pengusaha kretek Bumi Putra dipenjara sehingga para pengusaha kretek Tionghoa berada di atas angin. Memasuki paruh kedua abad ke-20, pengusaha Tionghoa tetap mendominasi pasar rokok hingga akhirnya melahirkan perusahaan-perusahaan rokok besar seperti Jarum, Gudang Garam, dan Sampurna.